Dari kalangan ibu-ibu sangat kompak, yang kurang dari kalangan bapak. Yang tidak wajib menjawab salam ada 3 jenis. Yang pertama tuli alias budak permanen. Lalu yang kedua bisu permanen. Dan jenis yang ketiga yang tidak wajib menjawab salam, gila permanen. Berarti yang tidak menjawab salam antara satu dari tapi insya Allah di sini nggak ada, semuanya pada sehat ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Masjid Jami' Nurul Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, terutama yang kita cintai pula kita hormati para orang-orang tua kita, para sesepuh kita yang hadir malam hari ini. Kita doakan orang-orang tua kita panjang umur. Amin. Yang amin panjang umur, yang gak amin pendek umur, tinggal pilih. Amin. Kalau Anda ingin melihat siapa orang pelit, maka lihat kalau dia pelit sama amin sudah dijamin sama duit. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas. Doain orang-orang tua kita, sesepuh kita, semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Gak apa-apa, amin, daripada mati. Semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna. Amin. Semoga Allah berkati langkah-langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Pula yang kita cintai, para tuan-tuan guru kita yang mulia, yang tidak bisa Al-Fagir sebutkan satu persatu namanya, yang hadir di depan maupun yang hadir di belakang. Kita doakan guru-guru kita yang sudah memperjuangkan waktunya, ilmunya untuk mendidik kita dan pula membimbing kita dan menyampaikan warisan yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga guru-guru kita panjang umur. Yang gak amin miskin. Yang gak amin miskin berdoa. Mau kaya ama amin pelit. Doain guru-guru kita panjang umur. Amin. Karena saya sudah melihat wajah-wajah yang takut miskin. Makanya sebelum miskin beneran saya ancam yang gak amin miskin. Doain para guru-guru kita panjang umur. Amin. Allah berikan kesehatan yang sempurna, barakah dunia dan pula akhirat. Amin ya rabbal. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Ikhlas, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Nasir SE MM, kita doakan panjang umur, selalu sehat, dan Allah berikan kekuatan untuk menjalankan amanah yang begitu berat.
Lalu tuan-tuan guru kita yang hadir malam hari ini, Al-Ustaz Agus Ali, dan pula guru kita Al-Ustaz Didin Abdul Hamid, dan pula guru kita Al-Ustaz Sirajuddin, dan pula guru kita Al-Ustaz Abdurrahman. Kita doakan Ustaz-ustaz kita, guru-guru kita panjang umur. Semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal. Ketua DMI Bambu Apus, tapi di situ ada bambu hitam loh. Seumur-umur gua hidup di Ciracas lah, Ciracas sama Bambu Apus Ceger itu kan sepupu misan mantu, deketan itu. Pas gue ngeliat di pamflet ada bambu hitam, ngeri berhadirin. Udah bambu apus bagus-bagus, ujung-ujungnya ada jalan bambu baru tahu gue ada bambu hitam di sini. Kita doakan Ketua DMI Bambu Apus Bapak Haji Didi Ponidi, semoga panjang umur. Amin. Semoga sehat afiat dan pula barokah dunia wal akhirah. Ketua LMK RW 05. Sebelum saya doakan, LMK ini apa? Singkatan dari apa LMK? Tokoh masyarakat. Kok LMK jadi tokoh masyarakat? Jawa mah. LMK, L-nya apa? Apa? Lembaga. Nah, itu baru pintar. Lembaga, M-nya masyarakat, K-nya kan gue jadi tahu. Kita doakan Ketua LMK Bapak Haji Samin, semoga panjang umur dan Allah berikan kekuatan untuk menjalankan amanah. Amin. Pula tokoh masyarakat kita Bapak Haji Soleh, pula guru kita Al-Ustaz Samin, kita doakan semoga panjang umur, sehat, bahagia dunia dan pula akhirat. Amin. Dan yang tidak kita lupakan, qari kita yang menyampaikan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, Kalamullahil Malikil A'lam, Al-Ustaz Dede Ali S. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dan barokah dunia dan pula barokah akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang tidak saya lupakan, para hadirin jamaah yang hadir malam hari ini, dari kalangan bapak-bapak terlihat begitu banyak, dari kalangan pemuda begitu sedikit, dari kalangan anak-anak begitu luber, dari kalangan emak-emak gak di sini, gak di mana, paling the best mama. Mudah-mudahan kita yang hadir, Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, Allah berikan taufik kepada kita sehingga kita sampai ke bulan suci Ramadan bisa menjalankan kewajiban dan bisa melakukan qiyam sehingga kita mendapatkan rahmat maghfirah dan keluar dari bulan suci Ramadan kita tertulis dari golongan orang-orang yang mendapatkan segala-galanya di bulan suci Ramadan, amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita dengar dari guru kita, satu acara tapi borongan, itulah Indonesia Raya. Ingat, satu acara tapi borongan. Contoh acara malam hari ini kita berkumpul, yang pertama Isra dan Mi'raj, benar? Yang kedua menyambut bulan suci Ramadan, benar? Yang ketiga tawakufan, itulah Indonesia. Makanya orang-orang kelompok yang paling banyak masuk surga dengan borongan alias rombongan hanya orang-orang Indonesia. Bikin maulid iuran, benar apa tidak?
Ada acara Isra dan Mi'raj iuran, benar apa tidak? Memeriahkan acara malam tahun baru Islam iuran, benar apa tidak? Tarhib Ramadan iuran, benar apa tidak? Makanya hanya orang-orang Indonesia kelak di padang mahsyar yang masuk surga borongan plus rombongan demi rombong. Bersyukur nggak jadi orang Indonesia? Bersyukur nggak jadi orang Indonesia? Bersyukur. Bagaimana kita tidak bersyukur? Negeri kita yang begitu makmur, negeri kita yang begitu berkah, negeri yang begitu aman, negeri yang diharapkan dipuja dan pula dipuji oleh setiap lisan yang di luar negeri kita. Salah satu contoh, tak kala kami lama di kota Hadramut, tak kala kami belajar taklim di sana, tidak sedikit orang-orang Arab berkata, yang dimana di situ ada orang Abu Dhabi-nya, ada orang Oman-nya, ada orang Hadramut-nya, ada orang Afrikanya di luar dari Arab. Apa yang dikatakan oleh mereka? Paling nikmat berteman dan bergaul dengan orang Indonesian, yaitu orang Indonesia. Lalu kami tanya kepada mereka, apa yang membuat Anda cinta kepada orang Indonesia? Apa yang membuat Anda suka kepada mereka orang Indonesia? Mereka jawab, sopan, santun, ramah, tamah. Hebat gak orang Indonesia? Hebat apa tidak? Kalau orang baku apus, gue belum tahu benar apa enggak. Itu mayoritas orang Indonesia. Berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi masyarakat Indonesia atau warga Indonesia. Bersyukur apa tidak? Bersyukur. Bersyukur apa tidak? Bersyukur. Dan alhamdulillah wa syukrulillah. Tambahan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah lewat bulan Rajab, bulan yang mulia yang dinisbahkan kepada Allah, lalu kita sampai ke bulan yang agung pula yang dinisbahkan kepada baginda Nabi Muhammad, dan kita berada di penghujungnya yaitu bulan Sya'ban. Dan tinggal beberapa hari lagi suayat, tinggal hitungan hari, hitungan jam. Tidak akan lama lagi bulan yang dinanti-nantikan oleh mereka orang-orang yang beriman, bukan hanya sekedar iman dan Islam, KTP. Ingat itu. Bulan yang dinanti-nantikan oleh siapa mereka? Oleh mereka orang-orang yang beriman, yang masih ada di dalam lubuk hatinya iman kepada Allah dan iman kepada baginda Nabi Muhammad, yang masih meyakinkan bahwa akhirat itu ada, dan hidup ini tempat di mana kita beramal, dan kelak di akhirat al-jaza, tempat yang dimana Allah akan balas apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Mereka lah orang-orang yang beriman yang akan merasakan kenikmatan, kebahagiaan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Di sini ada nggak yang merasa sempit bulan Ramadan akan datang? Ada nggak? Ada apa tidak? Biasanya tukang nasi uduk, tukang lontong, awas hati-hati. Kalau udah datang bulan suci Ramadan, merasa sempit, keluarlah dari mulutnya, aduh, Ramadan 3-4 hari lagi, nasi uduk gue gimana, awas hati-hati. Aduh, warteg gue nasibnya gimana, awas hati-hati. Aduh, padang gue gimana nasibnya, awas hati-hati. Saking takutnya dengan rezeki, karena hatinya sempit, imannya empot-empotan, apa yang terjadi? Ramadan yang penting siang hari buka. Makanya banyak di bulan suci Ramadan setan-setan kaki-kaki bergelantungan, pala tiada, badan pun tiada, kaki-kakinya goyang. Itu namanya setan-setan di bulan suci Ramadan. Setan, tuyul, ba'yul, kunti, genderuwo diikat oleh Allah
Walaupun para ulama ada yang berkata kecuali setan-setan kecil itu masih dibebaskan, intinya setan diikat. Tapi lihat, malaikat nggak bisa ngikat setan-setan kaki bergelantung. Lalu siapa yang ngikat? Ya tugas Anda RT, tugas Anda Pak RW, tugas Anda guru-guru yang ada yang tinggal di kampung-kampungnya, tugas Anda hai para bapak-bapak yang bijaksana, ngelihat setan bergelantungan jangan kalau kita diamin berarti sama-sama saya. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Maka hanya orang-orang yang beriman. Saya tidak akan berceramah tentang Isra dan Mi'raj dan bulan tentang Sya'ban, akan tetapi ingin menyampaikan sedikit kegirangan, kegembiraan kita karena tinggal beberapa hari lagi bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan magfirah, bulan pembebasan dari api neraka jahanam akan tiba. Ayuhal muslim mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, hanya mereka orang-orang yang beriman yang mempunyai rasa girang yang sempurna, rasa sukaria yang tepat di dalam menyambut bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Waktunya cuma sedikit, dari 1 tahun cuma 1 bulan. Kalau emang hilalnya datang di korting 1 hari berarti 29 hari. Lalu siapa mereka yang benar-benar mempunyai hati sukaria girang menyambut bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang dimana jikalau al-amwat, mereka yang sudah meninggal dunia dan sekarang berada di alam kubur, apabila Allah berikan pilihan kepada mereka ingin hidup kembali, tapi mereka hidup di bulan suci Ramadan, semua orang yang mati yang berada di alam kubur akan menyampaikan satu kata kepada Allah, berikan kami kesempatan hidup kembali wahai Rabbi, walaupun hanya 1 bulan di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar. Agung apa tidak bulan Ramadan? Agung apa tidak bulan Ramadan? Ana yakin Masjid Jami' Al-Ikhlas tidak seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi. Kalau udah 15 Ramadan semakin maju, Allahu Akbar. Makanya orang Indonesia ini hebat-hebat. Kalau urusan maju nomor 1. Hari pertama luber, kedua luber, ketiga luber. Udah nyampe seminggu bulan suci Ramadan, itulah dahsyatnya orang Indonesia, mentalnya hebat, semakin maju. Luar biasa. Yang tadinya 1 masjid tinggal dua baris, benar apa tidak? Nah ini mental yang perlu kita benahi. Saya setuju. Ini mental yang perlu kita benahi. Jiwa kita perlu dididik. Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya ibadah? Kita wajib ingat sama umur. Kalau umur sudah 40 tahun, Bu, Pak, banyak-banyak nyium tanah. Bukan nyium minyak wangi, bukan nyium tanah. Ingat sama umur. Kalau sudah sampai 40 tahun, kalau kebaikan Anda lebih sedikit daripada kejahatan Anda atau keburukan Anda, masahu syaitan wa qalati syaitan wajhun la yuflih. Kalau Anda sudah sampai umur 4 tahun, 40 tahun, kebaikan Anda, amal ibadah Anda lebih cetek alias sedikit daripada amal buruk Anda. Apa kata Nabi? Akan diusap mukanya sama tangan syaitan, lalu syaitan berkata, ini wajah yang tidak akan bahagia, tidak akan beruntung dunia dan pula akhirat. Amit-amit. Yang penting ibu-ibu jangan tanya, Beb, pas diusap sama setan gimana rasanya? Gue nggak tahu, kagak mau tahu seumur hidup. Rasakan masing-masing.
Nah ini perlu diingat, karena mengingat umur kita akan membangkitkan semangat kita menuju akhirat. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Coba Pak, kalau kita jadikan sholat taraweh seperti kita main catur sedep, benar gak? Kalau kita jadikan sholat taraweh nikmatnya seperti kita berkumpul main gaplek, sedep, luar biasa. Kok main catur 3-4 jam, diam, duduk, tentram, semangat, gak ngantuk. Bagi yang sholat taraweh ugal-ugalan, luar biasa. Terkadang bukan hanya sekedar ugal-ugalan, kesel sama imamnya, nih imam kampret lama amat, luar biasa. Banyak gak yang kayak gitu? Banyak gak yang kayak gitu? Terkadang pilih-pilih waktu. Oh, di masjid ini nih yang nyolatin, yang jadi imam Ustadz Udin, dia lari ke masjid no. Dicari lagi jadwal Ustadz Udin nih di mana nih? Ramadan besoknya di musala no, dia lari ke sana. Kenapa? Karena desik alias ngebut cepat. Coba kalau imamnya lelet, agak khusyuk, agak tartil, la ilaha illallah, nggak mau kenal ya. Nah itu mental kita. Kita kembali. Lalu siapa mereka yang merasakan benar-benar kebahagiaan mutlak menyambut bulan suci Ramadan dengan suka, dengan riang, dengan gembira? Mereka lah orang-orang yang beriman dengan iman yang murni di dalam hatinya. Karena di dalam ayat Allah wajibkan berpuasa yang turun di bulan Sya'ban. Yang Allah panggil siapa? Yang Allah panggil mereka orang-orang yang beriman. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Coba dengarkan baik-baik, pasang kupingnya, simak baik-baik. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi manfaat dan bisa membangkitkan spirit semangat untuk menjadikan Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang berkelas, Ramadan spesial yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Maka yang Allah panggil di dalam ayat tersebut siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ingat, yang Allah panggil sifat iman yang ada di dalam dada seorang muslim dengan keimanan yang tepat, dengan keimanan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Rabbul Alamin. Berarti itu panggilan kagum dari Allah, panggilan cinta dari Allah. Untuk siapa? Untuk mereka yang benar-benar memungsikan imannya dengan fungsi yang tepat. Tapi ingat, yang dimaksud iman tersebut benar-benar iman yang tepat, bukan hanya iman-imanan atau iman dicampur imun. Ini beda ya. Yang dipanggil orang Islam bukan Islam-Islaman, apalagi Islam KTP, ada lagi yang baru Islam KUA. Tahu nggak Bu Islam KUA apa? Tahu nggak? Taat patuh kalau mau kawin doang, demi mertuanya ngizinin kah? Nah ini namanya Islam KUA. Demi mendapatkan signet di Islam-Islamkan, itu namanya Islam KUA. Yang dimaksud di situ orang Islam bukan Islam-Islaman, apalagi Islam KTP, apalagi Islam benaran, Islam KUA bukan. Akan tetapi seorang muslim yang sejati. Timbul pertanyaan dari hati para emak-emak, para ibu-ibu, para tante-tante, para
bunda-bunda, para nenek-nenek plus jidah-jidah yang ada. Timbul mereka bertanya, lalu siapa mereka orang-orang yang beriman, yang benar mempunyai iman sejati? Merekalah orang-orang yang beriman, yang mempunyai iman yang sejati. Merekalah yang mempunyai ciri-ciri yang disebutkan di dalam ayat yang lain di dalam Al-Quran. Apa ciri orang-orang yang mempunyai iman sejati? Maka berkacalah anda, bercerminlah anda kepada Al-Quran, kalamullahil malikil a'la, yang diturunkan kepada Sayyidina waladi Adnan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna idza dzukirullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathu imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nih ciri orang-orang beriman. Barangkali bapak-bapak mau bercermin, iman saya setingkatan udah tingkat berapa ya? Atau ibu-ibu pengen tahu nilai iman saya seberapa ya? Silakan anda berkaca dan bercermin dengan kaca Al-Quran. Al-Quran tidak akan mendustakan anda, Al-Quran tidak akan bohong, karena Al-Quran kalamullahil malikil a'la, yang diturunkan oleh presidennya malaikat Jibril alaihissalam, lalu disampaikan oleh lisan yang paling mulia, yang paling wangi di muka bumi ini, Nabi kita dan Rasul kita. Sallu ala nabiyina Muhammad, sallu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah memberikan kepada anda, jikalau anda ingin bercermin, ingin mengetahui nilai iman anda, Allah sudah berikan ciri-ciri. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ciri yang pertama, dengarkan baik-baik, idza dzukirullah wajilat qulubuhum. Ini ciri yang pertama, Pak. Kalau sudah mendengar nama Allah, panggilan Allah, pemandangan Allah, wajilat qulubuhum, dak dik duk. Tahu nggak ibu-ibu? Ibu-ibu kalau ngelihat kunti gimana? Dak dik duk, kan begitu. Ini namanya wajilat qulubuhum. Gerakan perasaan hati bukan hanya sekedar respon di dalam jasad kita, akan tetapi amalia hati. Kalau mereka sudah mendengar nama Allah, mendengar panggilan Allah, maka hatinya akan bergerak dan bergetar. Itu ciri yang pertama bahwa anda mempunyai iman, masih hidup, tidak boboh. Jelas? Ini ciri yang pertama, Pak. Bergetar hatinya. Contoh, apabila adzan berkumandang, subuhkah, zuhurkah, asarkah, maghribkah, atau isyakah, tak kala anda mendengar Allahu Akbar, bergetar apa tidak mulut anda? Obib bergetar, Bib. Bergetar tidak hati anda? Obib, iya bergetar. Dari mana ciri bergetarnya? Sampai mulut saya bergetar-getar, itu namanya sariawan. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Ini contoh yang setiap hari kau dengar. Kumandangan adzan Allahu Akbar, panggilan sunnah, memanggil anda supaya bagaimana anda menuju kepada Allah dengan kalimat Allahu Akbar, yang artinya semua kecil di hadapan Allah, semua imut di hadapan Allah, semua sepele di hadapan Allah. Kalau emang hati anda tidak bergetar, ayuhal muslim, tak kala anda mendengarkan adzan, berarti itu ciri iman anda sudah lowbat. Jelas? Kalau HP lowbat diapain? Tas. Kalau dibiarin mati terus nggak? Mati. Kalau nggak dicas-cas rusak nggak? Rusak. Begitu juga iman. Kalau anda sudah merasa lowbat dan iman anda sudah mulai roboh, kalau anda tidak bergegas, ayuhal ikhwan, ingat,
konsep imaniyah yang dikatakan oleh Nabi annal imana yazidu wa yanqus. Konsep imaniyah, iman Bu, iman itu naik tuh, ini konsep imaniyah. Nabi sudah memberikan kepada kita konsepnya. Hati-hati dengan iman yang ada di dalam dadamu. Kau bisa masuk ke dalam Islam, kau bisa mengenal Islam karena engkau lahir dari rahim seorang ibu muslimah. Ayahmu muslim, kakek-kakekmu muslim. Kau lahir sudah di bawah rangkulan orang Islam. Ini anugerah dari Allah, tanpa kau meminta, tanpa kau memohon. Kau lahir sudah di kalangan orang-orang yang mengenal Islam. Bersyukur apa tidak? Syukur. Tapi ingat, kalau kau tidak memahami arti syukur terhadap anugerah yang begitu mahal, yaitu hidayah, ingat, kesempatan terkadang tidak terulang dua kali. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Ingat, kalau kau tidak pandai bersyukur dengan anugerah nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada Anda, ingat, iman sekarang berada di dalam dadamu, dan kita tidak tahu hari esok, hari yang akan datang, apakah iman tersebut akan kabur dan hilang dan terhapus di dalam dadamu. Inilah zaman yang sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad 14 abad lebih yang lalu. Yuksi rajulun mu'minan wa yusbih kafirah, wa yusbih mu'minan wa yumsi kafirah. Pagi hari imanmu, datang sore hari murtad keluar dari Islam. Sore hari iman, datang pagi hari sudah keluar dari Islam dengan bentuk target yang begitu genting. Di bawah 24 jam iman bisa pergi dan hilang, tercabut di dalam dada Anda. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jikalau hartamu yang musnah, esok kau bisa bekerja kembali, bisa bisnis kembali, dan kau bisa mengembalikan jumlah harta yang musnah. Benar apa tidak? Jikalau barangmu dicuri, esok kau bisa beli kembali. Dengan mengumpulkan uang bisa membeli semisalnya atau lebih dari itu. Benar apa tidak? Jikalau anakmu meninggal dunia tidak kepala, kau bisa bikin kembali. Benar apa tidak? Tapi kalau iman sudah dirongrong, digarong, dicuri, hilang, laput, terhapus di dalam hati dan dada Anda, siap-siap kau akan menjadi orang yang paling sengsara, hina di hari yang dimana Allah menghitam melegamkan wajah dan Allah memberikan cahaya bersinar wajah, yaitu di padang mahsyar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ini Al-Quran memberikan cermin, ya ayyuhal mu'minuna. Ciri yang pertama, idza dzukirullah wajilat qulubuhum, hatinya luar biasa, bergerak hatinya, bergetar hatinya. Itu ciri orang-orang yang beriman. Sahabat dulu Pak, kalau udah nyangkul Pak, cangkul udah setengah diangkat Pak, tinggal ngebanting ke tanah, udah diangkat nih. Sayyidina Bilal berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak pakai dilanjutin Pak. Nggak ada istilah goeda kepalang. Nih kalimat kepalang yang membuat warga orang Indonesia kejeblos ke dalam api neraka jahanam, yaitu kalimat kepala. Cangkul udah di sini, Allahu Akbar, langsung dilepas menuju panggilan Allah. Coba bapak-bapak bambu apus nih, luar biasa. Kokoknya udah cakep-cakep, pecinya cakep-cakep, sarungnya BKS semua.
lettingannya BHS. Coba kalau lagi ngopi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kepalang setengah lagi. 2000 udah masuk, 2000 peraknya masih ada. Mubadir. Itu namanya bapak-bapak bambu hapus. Hidupnya tergantung dengan kepala. Itu kita modelnya. Semuanya serba kepala. Bentar lagi, dikit lagi, 5 menit dulu sabar, 5 menit dulu sabar. Aji. Itu kan kebanyakan kita, benar gak? Tong yuk sholat, bentar lagi aja. Bentarnya setengah jam kayak orang gila para hadirin ya. Itu namanya waktu Indonesia Raya. Hakada. Maka ciri yang pertama bergetar hatinya. Lalu ciri yang kedua apa? Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathu imana. Kalau sudah dikumandangkan ayat suci Al-Quran, bertambah iman, yakin, tawakalnya kepada Allah. Tadi waktu Al-Quran dikumandangkan, ibu-ibu nambah yakin gak? Nambah yakin gak? Ibu-ibu nambah yakin gak? Kalau cuma golek-golek kepala, itu sistem gue dari dulu golek-golek kayak itu. Nambah yakin gak bu? Yakin apa bu? Kurang yakin saya sama ibu-ibu. Kurang yakin saya sama ibu-ibu. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathu imana. Kalau sudah dikumandangkan ayat suci Al-Quran atau membaca ayat suci Al-Quran, bertambah imannya, keyakinannya kepada Allah. Kita nambah yakin kan? Gimana mau nambah yakin? Hadir taklim aja, geol kanan, geol kiri, kayak ditusuk-tusukin sama setan pantatnya, benar ya? Baru 10 menit udah geol kanan, geol kiri, kayak setan geol-geolan berhadirin ya. Ini yang terjadi. Benar apa tidak? Maaf 1000 maaf. Yang diundang koreknya internasional, juara 1 sedunia bahkan seakhirat. Suaranya emas murni luar biasa. Lalu diundang ke beberapa acara. Yang saya lihat, yang ngupil mah ngupil, yang garuk pantat garuk pantat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini Al-Quran, bukan radio butut hadirin. Ini ayat-ayat suci Al-Quran. Kalamullah fil malikil a'lam, yang tidak ada dusta kanan kiri depan belakangnya. Yang ngupil mah ngupil, yang garuk pantat mah garuk pantat. Kebanyakan bapak-bapak saya lihat garuk-garuk kepala, mata udah 0,5 watt. Tapi kalau udah nonton film India 3 jam sampai mewek-mewek, kurang ajar loh. Ini namanya manusia kampret. Paham apa tidak? Bagian nonton TV drama emak-emak, Allah, sampai anaknya hilang pohon, lupa. Banyak apa tidak? Bagian baca Al-Quran 10 menit udah ngeluh, pegel linu, ya nyeri otot, sakit pinggang, plus nyeri gusi. Tuh, itu yang terjadi para hadirin ya. Luar biasa. Sedangkan ciri orang yang beriman, benar-benar iman sejati, wa idza tuliyat alaihi zadathu imana, imannya bertambah kepada Allah, keyakinannya bertambah kepada Allah. Lalu sifat yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman dengan iman yang sejati, dia akan mencatatkan hidup dan matinya kepada yang maha kuasa Allah. Dia tidak
akan bertergantungan kepada manusia, karena hukum manusia tidak kaya, tidak miskin tanah, tidak penjabat, tidak rakyat tanah, tidak jenderal, tidak hansip tanah. Balik loh. Benar apa tidak? Apa yang mau diandelin dari manusia apa? Yang mau ditakutin apa? Lu sama gue tanah hukumnya. Jelas apa tidak? Jelas. Yes. Anda dengan saya tanah hukumnya. Di dalam diri Anda banyak kotoran, darah dan nanah. Begitu juga saya. Lalu apa yang mau disombongkan ayuhal ikhwan? Lega banget. Baru dapat tempelan, udah gaung-gaung kayak singa kesetrum. Nah ini kebanyakan dari kita begitu. Hukum tanah mau pakai belagu loh, kecuali lo mati jadi emas. Nah itu beda, berarti itu lebih dari Fir'aun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu ciri yang ketiga, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu Ahad. Allahu Ahad. Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita kembali, Allah tempat kita berharap. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah tempat kita bergantung, dialah Allah tempat kita mengadu, dialah hanya dia cuma satu tunggal, hanyalah dia Allah tempat kita mengadu dan bergantung. La ghairallah, tidak selain Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita menggantungkan hidup mati kita hanyalah kepada dia Allah. Ibu-ibu jelas? Ibu-ibu jelas apa enggak? Coba jangan pura-pura begini bu. Sakit hati saya, pakaian saya sama ibu-ibu double, saya juga panas. Jangan begini-begini, sakit hati saya. Enak di ibu, enak di gue juga panas. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Kalau bapak-bapak di ujung sono enak, digeret AC3, makanya anteng. Ini anteng nunggu balik udah ngantuk, bukan anteng dengerin ceramah. Lo AC gratis, makanya anteng nyep-nyepan matanya begitu tuh tadi saya lihat, nyep naik turun luar biasa, menikmati nikmatnya surga di dunia sebelum surga aslinya, luar biasa. Ibu-ibu mau lanjut apa mau udahan? Apa? Lanjut. Benar. Saya janji sama panitia nggak bakal panjang-panjang. Karena jujur, hari Sabtu ini wajibnya saya istirahat. Tapi tidak kebagian istirahat karena datang pengurus-pengurus masjid kemarin dengan saya punya teman Haji Samin ke rumah, agak sedikit memaksa, jadi saya nggak enak saya terima. Karena ini hari Sabtu bu, wajib saya udah bobok manis. Doain besok subuh kami akan menjalankan ibadah umroh. Baju belum beres di rumah, makanya gue lagi kepikiran, panas di badan. Ujung-ujung diundang ke pondok, ke Bambu Apus ya, ke Masjid Jami'at Nurul Ikhlas. Tapi insya Allah berkah silaturahmi ini menjadi berkah. Oke, kita ambil 10 menit lagi, setuju apa tidak? Kalau bapak-bapak nggak saya tanya pak, nggak, saya nggak biasa nanya bapak-bapak. Kalau bapak-bapak mau balik. Yang penting mak luar biasa. Kalau mak duduk, kalau mak balik, gue juga balik, gue tinggalin bapak-bapak. 10 menit lagi Pak hadirin. Saya ingin menyampaikan beberapa cerita yang unik. Ini cerita kisah al-waqi'iyah yang terjadi, bukan sunnah, bukan Al-Quran. Kalau emang ada saudara-saudara kita min ahlil bid'ah berkata
apaan tuh cerita, itu mah cerita bohong. Oh, ini mau percaya boleh, nggak percaya boleh. Ini bukan Al-Quran, bukan As-Sunnah. Akan tetapi ini cerita waqi'iyah yang terjadi kepada abad yang merasakan kejadian tersebut, lalu disampaikan sehingga sampai kepada telinga kita dari guru-guru kita. Jelas apa tidak? Tapi ini untuk hanya sekedar ibros spirit, jangan dicontoh. Yang dicontoh baiknya aja. Cerita yang pertama, yang dimana cerita ini momen bahwa bulan suci Ramadan teramat agung, bulan yang teramat mulia, bulan yang teramat sempurna. Itu yang pertama. Lalu kita mendengarkan sabda Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran atau ala nar. Barang siapa yang bergembira, sukaria, girang menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan hadirin dari ujung ubun-ubunnya sampai ujung kakinya dari api neraka jahanam. Ini banyak orang yang berpikir begini, masa gembira doang selamat dari api neraka jahanam? Dengerin, amaliyah batini, amaliyah hati itu lebih afdol daripada amaliyah jasadi. Benar apa tidak? Makanya fariha, letaknya kegembiraan di mana, Bu? Nih, mulut muka ikutin. Kalau hati lagi pahit, mau kita senyumin, seganteng-gantengnya muka kita bakal kayak marmot. Benar gak? Benar gak? Ini amaliyah batini. Batin kita bergembira, sukaria, girang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Allah haramkan dari ujung ubun-ubun kita sampai ujung kaki kita. Allahu Akbar. Nikmat ya? Nikmat ya? Mata kita diharamkan dari api neraka jahanam. Telinga kita yang dua diharamkan dari api neraka jahanam. Mulut kita diharamkan dari api neraka jahanam. Hidung kita, Bu, yang lubangnya dua, maaf kata, upil-upilnya tidak akan terbakar api neraka jahanam. Luar biasa. Girang, hanya girang. Beb, hanya girang doang. Puasanya nggak apa-apa, nggak puasa. Bodoh kamu, bego kamu. Ini namanya orang dablek. Cuma lihat, amaliyah hati. Kalau kita bergembira, girang, bersukaria menyambut datangnya bulan suci Ramadan, semua jiwa raga kita terbebas dari api neraka jahanam. Inilah keutamaan yang Allah berikan untuk kita umat baginda Nabi Muhammad. Allah tidak berikan kepada umat siapapun. Alhamdulillah. Kita kembali kepada cerita satu. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtar yang belum lama saya baca takala rohat dengan anak-anak santri, di situ ada cerita unik. Yang pertama, cerita seorang majusiun. Tahu nggak ibu-ibu orang majusi apa? Bu, orang majusi apa, Bu? Orang majusi itu yang menyembah gas LPG. Itu namanya orang majusi itu sesembahannya api dianggapnya Tuhan orang mereka. Pada suatu hari, orang majusi tersebut ketika datang bulan suci Ramadan, anak dari orang majusi tersebut di siang hari makan di pinggiran jalan. Lalu ayah sang majusi tersebut memarahi anaknya, lalu berkata, wahai anakku, tidak boleh kau makan di siang hari Ramadan. Kau wajib menghormati saudara dan tetanggamu yang muslim yang sekarang lagi berpuasa. Lalu aku marahi anakku, lalu aku ambil anakku masuk ke dalam. Lalu apa yang terjadi? Lewat beberapa hari, sang ayah majusi yang memarahi anaknya mat alias maut. Ibu-ibu tahu nggak maut apa?
Maut itu bobo cantik selama-lama. Itu namanya maut. Bukan mati, maut. Ya, apa maut, Bu? Bobo cantik selama-lamanya. Bobo cantik. Enak ibu-ibu bambu apus itu diajak gila mau, diajak sesat mau, gampang diiringinnya. Meninggal dunia. Tak kala sang ayah Majusi meninggal dunia, alimul bilad, ada orang alim, orang soleh di kampung tersebut malam harinya bermimpi. Apa yang terjadi di dalam mimpinya? Dia bermimpi melihat ayah orang Majusi yang menegur anaknya tidak boleh makan di tempat umum atau di pinggir jalan untuk menghormati saudara-saudara muslim yang lagi berpuasa di bulan suci Ramadan. Terlihat berada di dalam surga Allah. Luar biasa. Ini orang alim soleh yang bermimpi bingung, kok bisa orang Majusi masuk surga, sedangkan orang kafir itu abadalah abidin finan selama-lamanya di dalam api neraka jahanam. Kok bisa nih ada orang Majusi nyelip, kok bisa ada di dalam surga? Lalu sang alim soleh tersebut di dalam mimpinya bertanya, karena dia kebingungan, hai orang Majusi, kenapa engkau berada di dalam surga? Lalu orang Majusi tersebut berkata, wahai orang alim, wahai orang soleh, kau ingin tahu ceritanya kenapa aku berada di dalam surga? Detik-detik kematian akan tiba, Allah berikan kepada aku hidayah, Allah berikan kepada aku iman, sehingga aku masuk ke dalam Islam karena Allah memberikan anugerah kepadaku iman dan hidayah, dikarenakan aku menegur, memarahi anakku supaya jangan makan di pinggiran jalan demi menghormati saudara-saudara muslim yang lagi berpuasa Ramadan. Allahu Akbar. Agung apa tidak? Agung apa tidak? Percaya boleh, tidak percaya boleh. Ini bukan Al-Quran dan bukan As-Sunnah, akan tetapi ini cerita waqi'iyah. Cerita yang kedua, ibu-ibu, cerita yang kedua masih di dalam kitab itu juga, Fawaidul Mukhtar, yang dikarang oleh Habib Ali Bahadur. Yang terambil cerita tersebut di dalam kitab Irsyadul Ibad. Apa ceritanya, Bu? Ini masalah girang menyambut bulan suci Ramadan. Ada seorang laki-laki yang hidupnya nggak pernah ibadah, sholat pun ditinggal. Tapi jangan dicontoh, kita ambil hikmah. Sholat ditinggal, ibadah empot-empotan. Tapi kalau datang pertama kali malam bulan suci Ramadan, dia berpakaian dengan pakaian yang begitu mahal, dia mandi, dia wangi-wangi, dan dia menggodok sholat yang dia tinggal selama 11 bulan setiap bulan suci Ramadan. Itu udah kebiasaannya seperti itu. Kebiasaannya seperti itu. Lalu usai Ramadan, sang laki-laki tersebut meninggal dunia. Meninggal dunia alias maut. Diimpikan oleh Solihul Bilad, orang soleh yang berada di kampung tersebut, melihat laki-laki tersebut berada di dalam surga dengan kursi yang begitu mewah, dengan muka berseri-seri luar biasa. Kaget nih orang soleh, kok dia bisa berada di dalam surga, padahal ibadahnya empot-empotan, sholat wajibnya empot-empotan. Lalu ditanya oleh Salihul Bilad, ya fulan, wahai laki-laki, kenapa engkau bisa berada di dalam surga dengan penghormatan yang begitu indah dan mewah? Lalu laki-laki tersebut berkata, akramani Allahu bihadhihi ni'mah. Allah telah memberikan penghormatan kepada aku dengan nikmat seperti ini, karena aku selalu menyambut dengan girang hormat apabila datang bulan suci Ramadan. Allahu Akbar. Kenapa begitu? Karena girang, hadirin, sukaria, amaliyah batini, amal hati kita yang bergerak, hati kita. Mungkin manusia melihat Anda tersenyum, oh
bisa memberikan hukum Anda lagi bahagia, belum tentu hatinya bahagia. Akan tetapi kebahagiaan hakiki untuk menyambut datangnya bulan yang agung, bulan suci Ramadan, yang dimana bulan tersebut awaluhur rahmah, 10 hari pertama bertebaran rahmat Allah tebarkan dari langit untuk hamba-hambanya yang Allah cintai. 10 hari kedua tebaran maghfirah, ampunan dosa. Siapapun yang bertaubat menuju Allah di bulan suci Ramadan dengan dosa segunung Merapi, sebesar gunung Merapi atau sebesar lautan samudra, kalau kau menuju kepada Allah di bulan suci Ramadan dengan benar-benar, semuanya akan Allah rampungkan dosa-dosa sebesar apapun. Karena 10 hari kedua ampunan maghfirah Allah tebarkan kepada hamba-hambanya. Lalu 10 akhir di bulan suci Ramadan, ayuhal ikhwan, itkun minan nar, pembebasan dari api neraka jahanam. Coba Anda bayangkan dengan 29 hari atau 30 hari, kalau emang Anda benar-benar melaksanakan Ramadan dengan iman yang sejati, dengan ketakwaan yang sejati, 30 hari cukup untuk karcis kita, terjauhnya kita dari api neraka jahanam, sampainya kita kepada surga Allah, dan kita akan menghasilkan ridha Allah. Allahu Akbar. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita, dan teruslah berdoa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma kama barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wahfadna minal atham. Ya Allah, berkahaiku di bulan Rajab, berkahaiku di bulan Sya'ban, sampaikan umurku ke bulan suci Ramadan, dan berilah taufik kepada aku untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, dan jaga anggota tubuhku dari hal-hal yang tidak engkau ridhoi di bulan suci Ramadan. Perbanyak doa itu. Allahumma barik lana, baca bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna wali walidina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa ashabina wa talamidatina wal muslimina wal muslimat ila syahri Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa syukur wa sabar wa fadna a'yunana ya Allah wa ukhudunana ya Allah wa lisanana ya Allah wa aidina ya Allah wa arjulina ya Allah minal ma'asi wa dhunub saghiriha wa kabiriha. Allahumma ja'al hadhihi Ramadan min abraki Ramadan alayna wa ala ikhwanina muslimina al-mu'minin. Allahumma la tuhrimna
بشهر رمضان ومغفرة بشهر رمضان وعتقنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات من النار. اللهم إنا نتوجه إليك بهذه الليلة، إليك يا رحيم يا رحمن يا كريم يا غفور يا رحيم يا لطيف، إلا أن تعطينا عمرا طويلا حتى نعبدك حق العبادة. اللهم نسألك ونطلبك طلبا عظيما في هذه الليلة، أطلبك حسن الخاتمة، حسن الخاتمة عند الممات وعند الوفاة وعند اللقاء. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وأمتنا على الإيمان وعلى الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga silaturahmi ini menjadi berkah dan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Sebelum saya tutup salam, mohon doa besok berangkat biar selamat. Yang juga pengen promosi yang mau umrah bareng saya, silakan. Bulan Maulid yang akan datang ya, dengan fasilitas kereta cepat alias buruk ya. Insya Allah umrah bersama Al-Bagir ya. Insya Allah akan diadakan bulan Maulid tahun ini ya. Yang mau silakan lihat di media yang ada di TikTok atau Instagram ya, Habib Ali bin Husain Assegar. Dan yang mau daftar ke markas silakan, kita berada di Ciracas. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat umrah insya Allah, bahkan bisa melaksanakan haji insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Al-Bagir pamit langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.